Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok anggota FBI sedang bersiap menyerbu sebuah rumah yang diduga sebagai markas persembunyian salah satu bos kartel narkoba paling ditakuti di Meksiko. Tanpa basa-basi, mobil baja yang mereka naiki langsung menembus rumah target. Begitu masuk ke sana, mereka segera mensterilkan setiap ruangan dari para anggota kartel. Salah satu musuh sempat mencoba memberikan perlawanan, tapi untung saja tembakannya meleset. Namun ada hal yang menarik dari bekas tembakan musuh tadi, di mana di balik dinding yang terkena tembakan itu ditemukan ada banyak mayat yang masih segar. Seorang anggota FBI bernama Kate tak kuasa menahan diri sampai muntah akibat melihat banyaknya mayat yang berada di dalam dinding rumah. Setelah tim forensik datang, tak kurang dari 42 mayat segar ditemukan di setiap sisi rumah tersebut. Polisi kemudian segera melakukan penggeledahan di beberapa bagian rumah lainnya. Salah satunya terdapat sebuah ruang rahasia di gudang samping rumah. Namun ketika akan dibuka, tiba-tiba ledakan kemarin menjadi buah bibir masyarakat karena menewaskan 2 orang polisi dan melukai banyak aparat yang berada di lokasi, termasuk Kate. Namun belum lama pulih, hari itu ia dan temannya bernama Reggie dipanggil atasannya untuk segera ke kantor. Namun mereka berdua belum dijelaskan apa maksud dan tujuannya. Yang ada, mereka hanya melihat beberapa orang tak dikenal muncul dan seperti membicarakan sesuatu yang penting. Hingga akhirnya Kate dipanggil masuk ke ruangan dan ditawari untuk bergabung dalam operasi gabungan demi menangkap pelaku utama dari aksi pengoboman kemarin. Jika setuju, Kate akan berada di bawah kepemimpinan seorang penasihat Departemen Pertahanan bernama Matt Graver. Walaupun rincian dari operasi ini belum diberitahukan kepadanya, Kate tetap bersedia untuk ikut. They need an agent with tactical experience like you. What's our objective? To dramatically overreact. Keesokan harinya, Reggie mengantarkan Kate ke pangkalan udara Amerika. Berbeda dari misi sebelumnya, kali ini Kate akan pergi ke wilayah Meksiko bernama El Paso menggunakan sebuah private jet. Ketika akan take off, Kate bertemu anggota lainnya bernama Alejandro. Sosok misterius yang tak banyak bicara namun terlihat sebagai orang yang sangat berbahaya. By the way, ternyata pesawat yang mereka naiki tak menuju El Paso, melainkan ke Juarez, wilayah yang menjadi markas para kartel paling berbahaya di Meksiko. Dari sini Kate mulai merasa ada yang aneh dari operasi ini. Namun karena masih anak bawang, ia memutuskan untuk mengikuti semua prosedur yang ada. Leave Fiji alone, terrorists. Exactly. Good. Singkat cerita, mereka tiba di salah satu markas Angkatan Udara Amerika yang berbatasan dengan Meksiko. Begitu tiba di sana, mereka langsung mengikuti sebuah briefing terkait operasi yang akan mereka laksanakan. Kate dibuat bingung melihat situasi ruangan yang dipenuhi dengan pasukan bersenjata. Belum lagi, Matt dan Alejandro terlihat pasif selama rapat. Karena penasaran, begitu rapat selesai, Kate coba nanya-nanya terkait di departemen mana Alejandro bekerja. Tapi ia tak memberikan jawaban yang jelas. Yang ada, ia cuma bilang kalau dirinya adalah mantan jaksa di Meksiko. Dari sini, Kate mulai menyimpulkan kalau Alejandro maupun Matt adalah seorang agen CIA dan mereka berdua menyembunyikan sesuatu di balik operasi ini. Namun, belum jelas apa maksud dan tujuannya. Walaupun demikian, Kate tetap kekeh untuk ikut karena Matt menjanjikan kalau mereka akan menangkap pelaku dari pengoboman kemarin. Siang itu operasi dimulai, di mana Matt bersama seluruh anggotanya beriringan memasuki wilayah Meksiko menuju kota bernama Juarez. Begitu masuk wilayah perbatasan, puluhan polisi lokal bersenjatakan lengkap ikut bergabung dalam misi kali ini. Kenapa mereka sangat hati-hati? Karena Juarez adalah kandang dari para kartel. Begitu masuk kota saja, mereka dipertontonkan banyak mayat yang digantung. Mereka adalah korban dari perang antar kartel. Sebenarnya di sini Kate belum tahu sama sekali apa tujuan mereka ke sana. Ngomongnya sih pengen nangkap salah satu pimpinan kartel, tapi yang ada mereka berhenti di sebuah pangkalan militer Meksiko. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Guillermo diangkut ke dalam mobil. Ternyata ini adalah misi ekstradisi. Guillermo adalah orang kepercayaan salah satu petinggi kartel. Rencananya, ia akan dibawa ke markas militer Amerika untuk diinterogasi lebih lanjut. Singkat cerita, iring-iringan mereka tiba-tiba terhenti akibat kemacetan parah saat memasuki wilayah perbatasan. Berdasarkan pantauan udara, terdapat kecelakaan mobil di depan mereka.
Namun faktanya bisa jadi itu adalah ulah dari para anggota kartel. Dan benar saja, tak lama kemudian beberapa orang bersenjatakan lengkap mendekati rangkaian mereka. Orang-orang ini dengan nekat menunjukkan niatnya. Namun Alejandro dan anggotanya juga tak main-main dalam membasmi para kartel. Saking kacaunya situasi, bukan hanya preman yang coba menghentikan mereka, bahkan polisi pun mencoba menembak Cat. Ya, tak heran di Meksiko ada banyak polisi korup yang menjadi kaki tangan dari para kartel. Singkat cerita, mereka berhasil tiba di markas Angkatan Udara Amerika. Begitu tiba di sana, Cat terlihat sangat marah ke Matt. Karena tindakan tadi sebenarnya melanggar hukum karena mereka melakukan aksi di luar wilayah negara Amerika. Tapi Matt bilang begitulah namanya operasi rahasia. Mereka harus siap bertindak di luar tuntunan buku. Di lain sisi kita kemudian diperlihatkan Alejandro yang tak sengaja berjumpa teman lamanya. Kita kembali dibuat penasaran karena temannya bilang kalau ia turut berduka atas kejadian yang dulu menimpa keluarganya. Dari sana, ia kemudian ditugaskan Matt untuk menginterogasi Guillermo. Keanehan kembali terjadi ketika Guillermo melihat sosok Alejandro seakan-akan ia melihat seorang hantu. Malam itu, Reggie diminta untuk menjemput mereka. Berdasarkan hasil interogasi tadi, setiap harinya para kartel menyelundupkan narkoba melalui sebuah terowongan rahasia di wilayah Arizona. Makanya malam itu mereka langsung menemui petugas imigrasi di sana. Terlihat ada ratusan imigran gelap yang tertangkap saat akan memasuki Amerika. Tujuan mereka ke sana untuk memastikan di mana lokasi terowongan yang dimaksud. Dan tentu saja orang yang paling tahu itu semua adalah para imigran gelap. Arizona. Di sini, Cat dan Reggie semakin bertanya-tanya apa tujuan mereka mencari terowongan tersebut. Makanya mereka meminta waktu untuk ngobrol empat mata terkait rencana yang sebenarnya. Matt dan Alejandro kemudian menjelaskan di mana mereka akan mengincar berbagai distribusi narkoba milik bos kartel bernama Alacron. Dan jika berhasil, ia pasti akan mulai kepanasan lalu memanggil bendaharnya kembali ke Meksiko. Nah, saat itu terjadi, mereka akan mengikuti ke arah mana si bendahara itu akan pergi. Dan cepat atau lambat, lokasi Alacron akan terbongkar. Alright, we're good. Go home, get some rest. We'll find our own ride. Tak cukup sampai di sana, untuk membuat kekecauan tambahan, keesokan harinya mereka menangkap dua anak buah dari Manuel, a.k.a. si bendahara ketua kartel. Saat itu mereka sedang melakukan penyotoran uang di bank. Cat kemudian ngide untuk mendalami kasus pencucian uang yang dilakukan oleh si bendahara kartel. Dia berencana untuk melimpahkan kasus ini ke kejaksaan. Namun Matt bilang mereka hanya perlu membukukan rekeningnya untuk beberapa saat. Karena tujuan utama mereka adalah membuat Manuel dipanggil atasannya dan bukan bertele-tele dengan administrasi hukum. They just seized $17 million. Can't arrest him. Merasa Matt banyak melanggar hukum dalam operasi ini, membuat Cat dan Reggie memutuskan untuk melaporkan berbagai penyimpangan tersebut ke atasannya. Namun bukannya dibela, atasan mereka malah bilang, percayalah kalau tindakan Matt berasal dari pemegang kebijakan tertinggi. Makanya kalau sampai ada pelanggaran prosedur, maka itu juga sudah disetujui oleh Kementerian Pertahanan. These decisions are made far from here. By the way, untuk melepaskan penat, malam itu Cat dan Reggie memutuskan untuk minum-minum di sebuah bar. Ketika keduanya sedang asik ngobrol, teman Reggie bernama Ted menghampiri meja mereka. Keduanya sudah berteman sejak lama, makanya malam itu mereka semua menghabiskan waktu bersama. Dan singkat cerita, Ted ternyata menyukai Cat. Tanpa basa-basi, malam itu mereka berdua memutuskan untuk bobo bareng. Tapi baru saja akan sekidap papap, tiba-tiba Cat melihat karet gelang yang sama percis dengan yang digunakan para anggota bendahara kartel tadi untuk mengikat uangnya. Di sini ia sadar kalau Ted adalah seorang pengkhianat. Tapi sayangnya itu semua sudah terlambat. Hey, come here. Stop. Di saat Cat sudah hampir mati, tiba-tiba Alejandro muncul untuk menyelamatkannya. Ternyata sejak awal ia dan Matt sudah menduga kalau Cat akan diincar oleh para kartel karena wajahnya sempat muncul di CCTV bank. Sebenarnya tadi pagi ia sudah diperingatkan untuk jangan masuk ke sana, tapi ia tetap kekeh. Namun hikmahnya kini mereka bisa menjadikan Ted sebagai sumber informasi tambahan terkait target mereka. There's a new deal, Ted. Away from me. I just want. I fucked it.
Malam itu Kate merasa malu karena selama ini sudah sok tahu soal operasi kemarin. Tapi dengan adanya kejadian ini, ia jadi paham kalau ada banyak hal yang tak tertulis dalam buku. Singkat cerita, keesokan harinya, ia dan Reggie mendatangi sebuah motel yang menjadi markas operasi penangkapan Alacron. Setibanya di sana, mereka dibuat terkejut dengan kehadiran pasukan bersenjata. Ternyata, siang itu mereka akan pergi menyisiri terowongan yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba Alacron. Tak sampai sana, berdasarkan pandangan drone, mereka berhasil membuat Manuel dipanggil kembali ke Meksiko untuk menemui bosnya. Dan disinilah moment of truth. Matt tiba-tiba mengkonfirmasi kalau ia dan Alejandro bekerja untuk CIA. Alasan Kate dilibatkan dalam operasi ini karena secara prosedur hukum, CIA tak boleh beroperasi di perbatasan negara kecuali melibatkan penegak hukum wilayah setempat. Because CIA can't operate within U.S. borders. Ya, bisa dibilang mereka berdua hanyalah hiasan semata, makanya nggak diajak ikut ke terowongan. Tapi Kate yang tak mau namanya dipakai begitu aja memutuskan untuk ikut. The minute we get on the ground. Saat tiba di dekat terowongan, hari sudah mulai gelap. Perlahan mereka mulai memasuki wilayah para kartel. Mereka harus selalu berhati-hati karena tak menutup kemungkinan di sekitar sana terdapat banyak perangkap. Tak butuh waktu lama, mereka berhasil memasuki terowongan yang dimaksud. Di dalam sana, kebetulan tengah terjadi aksi penyeludupan. Tanpa basa-basi, para anggota CIA langsung membunuh mereka semua. By the way, biasanya para kartel mempekerjakan polisi lokal untuk mengangkut narkobanya. Begitu mendengar suara tembakan dari dalam terowongan, mereka buru-buru mengeluarkan semua narkoba yang telah diangkut. Namun itu semua sudah terlambat. Kate yang berhasil menyusul Alejandro mencoba menghentikan aksi brutalnya. Karena secara hukum mereka tak boleh membunuh orang lain setelah melewati wilayah perbatasan. Namun tiba-tiba... Don't ever point a weapon at me again. Dari sana Alejandro bergerak sendirian, seakan-akan ada maksud lain dari misi ini. Di lain sisi begitu Kate kembali ke awal terowongan, ia langsung menghajar Matt. Dirinya sangat marah karena merasa dimanfaatkan. Ternyata selama ini tujuan operasi mereka adalah menghilangkan persaingan antar kartel. CIA telah menentukan kartel mana yang boleh beroperasi dan mana yang harus dimusnahkan. Mereka yang dimusnahkan umumnya karena tak mau tunduk pada ketentuan yang telah dibuat oleh negara. Sedangkan Alejandro adalah hitman utusan kartel yang dipilih oleh pemerintah. Kebetulan dahulu istri dan anaknya dibunuh oleh Alacron. Alejandro working toward returning through his daughter into a vat. Kemana Alejandro saat ini? Ternyata menggunakan mobil polisi yang tadi ia tahan, mereka mencegat si bendahara kartel yang sedang berkendara di tengah jalan. Bagaimana ia bisa tahu posisi percisnya? Ya karena dari tadi pergerakan si bendahara sudah mereka pantau menggunakan drone. Manuel sendiri tidak sadar dan mengira dirinya diberhentikan oleh polisi lokal yang tak tahu seberapa berkuasanya dia. Sampai tiba-tiba dengan menyandera Manuel, Alejandro berhasil masuk ke kediaman Alacron. Semua petugas berhasil ia bunuh tanpa ampun. Semua penjaga tak menaruh curiga karena mengira yang datang hanyalah orang kepercayaan bosnya. Singkat cerita, Alejandro berhasil masuk ke rumah Alacron. Terlihat ia sedang makan malam bersama keluarga kecilnya. Dirinya tak tahu sama sekali kalau semua anak buahnya sudah dibunuh. Ketika mereka berdua bertemu, Alacron terlihat sangat mengenal siapa Alejandro di masa lalu. Ia juga ingat kalau dialah yang telah membunuh anak dan istrinya. Namun bukannya minta maaf, Alacron dengan sombongnya mengatakan kalau itu semua bukan karena alasan personal, melainkan hanya bisnis. Hingga akhirnya... keesokan harinya, saat Kate sedang bersantai di balkon, ia sadar kalau seseorang berhasil menyelinap masuk ke apartemennya, dan orang itu tak lain adalah Alejandro. Ternyata ia datang untuk meminta Kate menandatangani surat operasi kemarin. Surat itu intinya mengatakan bahwa semua kejadian kemarin sudah sesuai prosedur yang ada. Kate sempat menolak untuk menandatanganinya karena itu semua bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Tapi karena di bawah todongan pistol, dirinya tak mampu menolak lebih jauh.
Sebelum berpisah, Alejandro sempat memberikan petuah di mana sebaiknya Kate pindah dari wilayah Arizona karena kota ini hanya untuk orang-orang yang tangguh dan bukan seperti dirinya. Karena tak kuasa menahan emosinya, saat Alejandro berjalan ke arah parkiran, Kate sempat mengacukan pistol. Tapi seperti kata-katanya tadi, Kate tak punya nyali untuk melepaskan tembakan. Film ini diangkat dari kisah nyata. Di sini kita bisa melihat bagaimana pemerintah bekerja di balik bayangan. Mimin sendiri bahkan tak habis pikir bagaimana bisa seorang asasin utusan kartel bisa bekerja sama dengan CIA. Tapi itulah yang terjadi. Nah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.